Apakah ada sarana untuk membantu meluluhkan hati atasan supaya lebih kasih dan lebih percaya kepada kita? Ada. Nanti saya tunjukkan. Salam Rahayu, dengan Dewi Suntari di sini seperti biasa. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Sering saya dimintai solusi oleh mereka yang merasa dibenci oleh atasannya sendiri. Jadi kalau di tempat kerja, atasannya ini terlihat tidak suka, sampai mencari-cari kesalahan kita dan lebih percaya pada karyawan lain yang kerjanya cuma menjelek-jelekan kita saja. Akhirnya, bukan hanya atasan jadi pilih kasih, namun kita juga sering ditegur dan sering disalahkan dan karir kita jadi mandek di tempat. Apakah ada sarana untuk membantu meluluhkan hati atasan supaya lebih kasih dan lebih percaya kepada kita? Ada. Nanti saya tunjukkan. Namun sebelum itu, saya sampaikan dulu 6 hal yang patutnya tidak pernah kita lakukan bila tidak ingin dibenci oleh atasan dan membuat kerja kita jadi tidak nyaman. Apa saja? Yang pertama adalah menolak tugas atau pekerjaan. Selama masih bisa dikerjakan, maka lebih baik kita kerjakan. Jangan menolak tugas dari atasan dengan alasan tugas tersebut tidak termasuk dalam deskripsi pekerjaan kita. Meskipun memang realitanya tidak termasuk. Itu seharusnya memang bukan pekerjaan kita. Tapi selama masih bisa kita lakukan, maka lakukanlah. Kecuali bila memang sudah tidak mungkin bagi kita untuk melakukannya. Contoh, Anda disuruh melakukan tugas A, sementara tugas utama Anda saat ini belum selesai. Maka tanyakanlah, kapan tugas A ini perlu diselesaikan? Sebab saat ini masih ada tugas B, C, dan D yang sedang Anda kerjakan. Ini lebih baik daripada terang-terangan menolak pekerjaan. Kedua, bila suatu ketika terjadi hal yang tidak diinginkan di tempat kerja, jangan buru-buru membela diri dengan mengatakan bahwa ini bukan kesalahan kita. Meskipun memang bukan kita yang salah, orang lain yang salah, teman kerja kita yang salah. Kalau sudah terlanjur ada masalah, fokusnya adalah bagaimana memperbaiki masalah ini, bukan mencari siapa yang keliru dalam keadaan masalahnya belum selesai. Soalnya kalau kita bilang bahwa ini bukan kesalahan kita, ya kita dianggap melemparkan kesalahan pada orang lain, dianggap tidak dewasa dan tidak profesional juga. Ketiga, hindarilah membicarakan masalah pribadi Anda kepada atasan, termasuk masalah keluarga hingga masalah keuangan. Keempat, jangan mengharapkan hadiah dari atasan di luar apa yang sewajarnya menjadi hak kita sebagai karyawan. Kelima, kalau suatu ketika terjadi miskomunikasi, terimalah dulu. Jadi misalnya Anda ditegur karena dianggap tidak mengikuti perintah dengan benar. Padahal Anda merasa perintahnya tadi tidak seperti itu, makanya Anda jadi keliru. Bila terjadi situasi ini, jangan langsung mengatakan, tadi Bapak bilangnya tidak begitu. Lebih baik kita diam dan belajar dari pengalaman ini. Lain kali, semua perintah dan instruksi catatlah secara terperinci. Kalau ada bukti bahwa perintahnya atasan memang tidak seperti itu, baru boleh kita sampaikan bahwa perintah yang kita terima memang tidak demikian. Terakhir, satu lagi, yang tidak patut kita lakukan adalah bergunjing di belakang atasan atau menghakimi urusan pribadinya. Mengapa demikian? Karena kalau sampai omongan Anda ini didengar oleh mereka yang kurang suka, bukan tidak mungkin omongan Anda tersebut akan dilaporkan pada atasan dalam versi yang sudah dibumbui segala macam, dan hasilnya bakal runyam. 6 hal inilah yang kurang lebihnya perlu kita hindari agar tidak dibenci atasan. Kalau Anda merasa 6 hal ini terlalu berat untuk dilakukan, tandanya Anda tidak cocok bekerja pada orang lain. Lebih cocok usaha sendiri, jadi bosnya, bukan jadi karyawan. Namun bila Anda siap dengan 6 hal ini, maka masih bisa kita upayakan supaya atasan semakin sayang. Kalau atasan semakin sayang, omongan Anda jadi lebih dipercaya. Harapannya, atasan akan lebih percaya pada Anda dibandingkan orang lain. Dan kepercayaan atasan semoga akan membawa peluang dan keuntungan bagi kita juga. Caranya bagaimana? Pakailah pegangan khusus untuk meluluhkan hati atasan, yaitu kristal dayang salju.
Secara umum, kristal ini bekerja sebagai sarana untuk membantu memperlancar rezeki. Secara khusus, bisa kita niatkan untuk meluluhkan hati atasan. Jadi cukup disimpan saja sambil bacakan mantranya atas nama atasan Anda. Kalau perlu, nanti kita bantu ritualkan dulu sesuai keinginan Anda bagaimana. Kirimkan nama atasannya. Satu lagi, untuk Anda yang ada usaha sampingan, jadi selain kerja juga ada usaha, maka kristal ini bisa sekaligus diniatkan untuk memperlancar usahanya juga. Bila tertarik, segera hubungi nomor yang tertera. Perkenalkan diri Anda dan sampaikan saja bahwa Anda tertarik untuk menggunakan kristal dayang salju agar atasan makin sayang. Sebagai pertimbangan, pengalamannya mereka yang sudah pernah menggunakan kristal ini bisa Anda simak sebagai berikut. Akhir kata, kurang lebihnya cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Saya doakan dimanapun Anda bekerja, atasannya semoga senantiasa kasih dan sayang, serta dijauhkan dari rekan kerja yang bisanya cuma menjatuhkan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.